Sholli ala Muhammad wa sallim. Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan seorang penceramah tengah mengisi pengajian umum tanpa baju. Ada tari telanjang diiringi sholawat. Apapun deh, oh ini ya sungguh dahsyat keberanian mereka di hadapan Rasulullah SAW. Saya sudah tahu grupnya siapa, saya tahu, tapi tidak enak untuk menyebut. Ini tokoh, ini orang alim, tapi membacakan sholawat dengan tarian telanjang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang viral sebuah video di mana seorang yang dianggap kiai menyampaikan ceramah atau menyampaikan dakwah dalam kondisi dia tidak mengenakan pakaian atas sama sekali. Mari kita lihat videonya. Viral pengajian umum dengan penceramah yang berdakwah tanpa memakai baju. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan seorang penceramah tengah mengisi pengajian umum. Nah, di sini disebutkan pengajian umum ya, artinya dihadiri oleh masyarakat luas ya. Nah, tidak hanya laki-laki kan tetapi perempuan. Nah, bagaimana mungkin ya seorang pendakwah ya, di mana jemaah tadi dari laki-laki dan perempuan ya, menyaksikan dia menyampaikan ceramah tanpa mengenakan baju sama sekali. Baju. Dalam rekaman yang beredar, terlihat dengan jelas penceramah yang diketahui bernama Ki Sudrun. Nah, namanya adalah Ki Sudrun ya. Nah, Ki Sudrun ini memang terkenal setiap kali dia menyampaikan ceramah atau pengajian ya, yang dianggap pengajian di sana, itu dia tidak mengenakan baju ya. Jadi ciri khasnya adalah dia tidak mengenakan baju dan dia wajahnya dikasih bedak putih ya. Nah, di sini Menyampaikan ceramah Nah, di sini kita perhatikan yang hadir kebanyakan malahan ibu-ibu ya, yang menyaksikan kajian tersebut tanpa mengenakan pakaian atas dengan rambut gondrong. Kejadian ini sontak mengundang berbagai reaksi dari masyarakat, terutama di dunia maya, karena dianggap tidak lazim dalam tradisi dakwah Islam. Ya, betul sekali ya, karena Rasulullah, para sahabat, para ulama, dan para ustadz-ustadz ya, yang kita kenal dengan keilmuannya, tidak ada yang menyampaikan dakwah itu dalam kondisi seperti ini ya. Tidak mengenakan baju ya, kemudian rambutnya gondrong, dibedak mukanya bedak putih ya. Zaman iku ngoten ya. Dadi kuwatas sing mboten eruh lah wong kula agek paham iyalah wa indure tarifal ismin nakirah wa walladhi yakbalu al muasirah wa ghairuhu ma'arifun wa tusaru bisitatin fal awalus mun mudmaru. Nah, di sini kalau kita lihat memang dari segi bahasa Arabnya lumayan ya. Artinya dia memang ada keilmuan ya. Dimana dia hafal beberapa bait syair ya dalam bahasa Arab, dan ini memang tidak mudah untuk dilakukan ya. Ki Sudrun ini dihafal. Nah, itu artinya dia memang ada ilmu ya. Akan tapi dia tidak menggunakan adab dan sopan santun ketika menyampaikan dakwah ya. Yukna pigi antoy kiren payuntami lil ghaibi wal khuduri wa takalumi wa qasamu gusani yang di mustasil mustatirin au barizin omong basil sandil ma'arifis bil alam kajak farin nyapa pentelang-pentelang. Nah, di sini kita mendengar ya tawa dari jemaah ibu-ibu ya. Artinya memang kebanyakan dari jemaah yang menghadiri pengajian Ki Sudrun ini adalah ibu-ibu ya. Betul paham waktu niku. Wis budal mawon. Bareng teng dalanan teng pengembaraan kage iyalah karepe iki ngene to. Dadi nek detik iki sampean gak paham karo anak-anakmu sing mok sekolahne teng Banjar Pekarangan mriki gak apa-apa. Mene-mene sampean niku bakal nemoni kepahaman. Karena awake dhewe sing ngerti karo sing gak ngerti akeh sing gak ngerti. Mila yen duwe ilmu agama sithik mawon. Nah, ini adalah ceramah dari Ki Sudrun yang lain ya. Jadi memang setiap kali dia menyampaikan, anggaplah pengajian ya, penampilannya selalu seperti ini ya. Jadi dia tidak mengenakan baju dan bedak putih ya, dan rambutnya gondrong. Jadi tidak memakai peci ya, tidak mengenakan baju koko. Selalu penampilannya seperti ini setiap kali dia menyampaikan kajian ya.
Ora usah wani kaplingan swarga neraka. Karena swarga neraka niku wae Gusti Allah. Luwih becik sampean goleki sing duwe swarga neraka. Sapa? Gusti Allah. Tur ya mulai kapan enek panitia swarga lho mulai kapan? Enek panitia neraka kuwi mulai kapan? Makanya wong pateka tak jaluk sampean ora usah dadi panitia neraka, ora usah dadi panitia wes dadi penderek. Viral pengajian umum dengan penceramah yang berdakwah tanpa memakai baju. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan seorang penceramah tengah mengisi pengajian umum tanpa baju. Nah, di sini disebutkan pengajian umum ya, artinya dihadiri oleh masyarakat sekitar ya, baik itu bapak-bapak dan juga jemaah ibu-ibu ya. Dalam rekaman yang beredar, terlihat dengan jelas penceramah yang diketahui bernama Ki Sudrun menyampaikan. Nah, jadi namanya Ki Sudrun ya. Nah, Ki Sudrun ini memang dikenal ya, setiap kali dia menyampaikan ceramah ya, dia tidak mengenakan baju dengan rambut gondrong dan muka dibedak putih. Nah, di sini perhatikan ya, di sini kebanyakan yang menghadiri pengajian tersebut adalah ibu-ibu ya. Nah, bagaimana mungkin ya seorang penceramah ya, dia menyampaikan nilai-nilai Islami di hadapan lawan jenis tapi dia tidak mengenakan baju sama sekali. Menyampaikan ceramah tanpa mengenakan pakaian atas dengan rambut gondrong. Kejadian ini sontak mengundang berbagai reaksi dari masyarakat, terutama di dunia maya, karena dianggap tidak lazim dalam tradisi dakwah Islam. Peristiwa tersebut diketahui terjadi dalam acara bertajuk Pengajian Umum Bersama Ki Sudrun, langsung menyedot perhatian warganet, menimbulkan perdebatan di berbagai platform media sosial. Beberapa pihak mempertanyakan alasan dibalik tindakan tersebut, sementara yang lain menyoroti perlunya menjaga etika dan. Nah, di sini benar sekali ya, dia punya ilmu, tetapi dia tidak punya adab sama sekali ya. Jadi menyampaikan ilmu itu juga perlu adab ya. Jadi tidak cukup hanya berilmu, tetapi juga perlu dibarengi dengan adab ya. Norma dalam menyampaikan dakwah, terlebih dalam lingkungan pesantren yang identik dengan nilai-nilai keislaman. Di kolom komentar, banyak warganet yang mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap aksi tersebut. Salah satu komentar menuliskan kalau adab lebih tinggi dari ilmu, menegaskan pentingnya etika dalam berdakwah. Ada juga yang mempertanyakan, apakah Rasulullah SAW pernah berdakwah tanpa mengenakan pakaian? Nah, betul sekali ya. Jadi tidak pernah ada riwayatnya ya, para ulama ya, yang merupakan pewaris dari Nabi ya, mereka menyampaikan ceramah dalam tampilan seperti ini ya. Justru mereka ya, para ulama ya, menyampaikan pengajian dengan tampilan yang sangat beradab ya. Mengisyaratkan bahwa tindakan Ki Sudrun tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Tak hanya itu, sebagian orang juga menyesalkan sikap para ulama yang seolah diam dan tidak memberikan tanggapan terkait kejadian ini. Diketahui kalau Ki Sudrun ini dikenal sebagai dalang asal Blitar. Dia pernah Jadi asal dari Ki Sudrun ini adalah Blitar ya. nyantri di pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Jadi karena dia pernah nyantri ya di pesantren Bahrul Ulum ya di Jombang, kemudian dia dianggap sebagai kiai hanya karena dia nyantri. Jombang Ki Sudrun lahir pada 19 April 1970 dan kini berusia 54 tahun. Dia berasal dari Desa Krenceng, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Selain menjadi dalang, ia juga kerap mengisi ceramah bersama Gamelan Terbang Seribu. Biasanya ceramahnya juga diselingi dengan selawat dan musik. Nah, ceramahnya diiringi gamelan dan musik. Sementara musik itu sendiri menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Nah, mayoritas ulama ya mengharamkan musik, ya apapun itu jenisnya, ya karena hati yang sibuk dengan musik akan terlalaikan dari Al-Quran. Ki Sudrun melakukan dakwah tanpa pakaian atas. Di tahun sebelumnya, dirinya juga pernah melakukan aksi yang sama, bahkan sampai mengundang respon dari MUI Blitar. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar memberikan tanggapan terkait aksi Ki Sudrun yang viral karena mengisi pengajian tanpa busana. Menurut MUI, secara hukum fikih, tindakan tersebut sebenarnya tidak menyalahi aturan agama. Nah, inilah yang kita sayangi dari sikap MUI ya, karena mereka menganggap hal ini tidak melanggar hukum fikih ya. Dalam Islam, batasan aurat bagi laki-laki adalah dari pusar hingga lutut, sehingga telanjang dada bukanlah sesuatu yang haram atau dilarang secara syariat. Namun,
Meskipun tidak bertentangan dengan fikih, Nah, MUI Kabupaten Blitar tetap mengingatkan pentingnya menjaga norma Betul. kesopanan. Nah, ini benar sekali ya. Jadi, meskipun dia tidak melanggar hukum fikih, ya, tetapi dia melanggar norma ya, di mana menyampaikan ceramah dengan busana seperti itu sangat tidak sopan ya, sangat tidak beradab ya. Terutama dalam konteks budaya Indonesia. Sebagai seorang tokoh agama, Ki Sudrun diharapkan lebih bijak dalam menyampaikan dakwahnya agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Mengingat Indonesia memiliki adat dan norma sosial yang kuat, sikap kehati-hatian dalam bersikap dan berpakaian sangat diperlukan, apalagi dalam forum keagamaan yang melibatkan banyak jamaah. Pihak MUI juga mengajak untuk mempertimbangkan aspek lain di luar hukum fikih, seperti bagaimana tindakan tersebut dinilai dari segi adab dan pantas atau tidaknya dalam konteks masyarakat. betul. Nah, yang lebih parah lagi, sebuah pengajian ya dihadiri oleh seorang yang dianggap kiai ya, sementara dia hanya mengenakan celana dalam saja, kemudian dia nungging-nungging di hadapan jemaah ibu-ibu. Nah, di sini Anda perhatikan, di sini ada jemaah perempuan ya di bagian depan, sementara dia nungging-nungging dan dia dianggap sebagai kiai ya di pengajian tersebut. Tari telanjang diiringi sholawat. Apa boleh? Oh ini ya, ini luar biasa. Tari telanjang, dia hanya simpakan, bertato. Ya saya omongkan kemarin itu ya, bertato. Laki-laki ini, istri terang wildola, ya, sungguh dahsyat keberanian mereka di hadapan Rasulullah SAW. Wah, muter-muter, kemudian tayang, jungkir, disolawati. Aku tidak malu dengan Rasulullah SAW. Sholawat diiringi tari kayak gini nih loh. Na'udzubillah. Nah, betul sekali ya. Na'udzubillah min zalik. Dan pertanyaannya adalah bagaimana pengajian-pengajian seperti ini ramai diikuti oleh masyarakat ya. Nah, artinya adalah bahwa tingkat kecerdasan, tingkat pemikiran masyarakat kita masih rendah sekali ya. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan logika ketika menghadiri pengajian seperti ini ya, di mana pengajian seperti ini melanggar syariat nih ya, membuka aurat ya, dihadiri oleh perempuan ya. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri ya. Anehnya lagi ya, orang-orang seperti ini dianggap wali di sana. Sementara wali Allah itu adalah orang-orang yang menjaga adab ya, menjaga syariat ya, dan selalu mengamalkan ajaran Islam itu dengan benar ya. Dan sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk perendahan terhadap ajaran Islam itu sendiri, perendahan terhadap ulama, perendahan terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya mengangkat orang-orang gila sebagai wali. Bukankah orang-orang soleh atau wali itu orang-orang mulia atau tidak? Orang mulia. Bagaimana Anda mengangkat orang gila sebagai apa? Sebagai wali. Gimana orang gila nanti? Ini memalukan Islam, merendahkan derajat orang soleh. Bagaimana orang gila yang diangkat dia sebagai apa? Wali. Kemudian datang minta berkah sama orang gila. Ya akhi, subhanallah. Yang gila dia apa ente yang datang sama dia? Nah, di sini kita perhatikan ya, orang-orang seperti Ki Sudrun ini ya, kemudian Mama Gufron ya, anehnya lagi pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap mereka ya, memberikan penghargaan, penghormatan dan lain sebagainya. Sementara hal yang sama tidak mereka berikan kepada orang-orang yang benar menyampaikan agama Islam itu secara benar dan beradab ya. Lah iya, itu orang gila, ente minta apa sama orang gila? Mereka bikin cerita wali kalau sudah mencapai wali majdzub, dia bikin apa? Dia pegang pantat perempuan, dia ini nggak apa-apa. Subhanallah. Bagaimana bisa merubah syariat orang gila? Ya memang dia gila nggak apa-apa. Tapi jangan dianggap wali. Na'udzubillah min zalik. Jadi teman-teman ya, setinggi apapun ilmu kita, kan tetapi kita tetap menyampaikannya dengan adab ya, dimana adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang berilmu tapi tidak beradab itu sama saja dia tidak berilmu sama sekali. Tetapi orang yang beradab meskipun dia ilmunya tidak terlalu tinggi, maka dia lebih dihormati, maka dia lebih pantas untuk kita hormati daripada orang yang berilmu namun tidak memiliki adab sama sekali. Karena orang yang berilmu dan tidak memiliki adab, mereka cenderung untuk merendahkan ajaran Islam itu sendiri. Na'udzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.